Oke semua, balik lagi di channel ini lagi, dan kita hari ini mau bahas soal film. Nah, bahas soal film ya. Nah, film ini tuh keluar pada tahun 2022 kalau nggak salah ya. Nah, ini sempat trending juga, sempat rame juga dibahas sama yang lain. Nah, film ini sempat rame dibicarakan. Nah, nama filmnya itu Turning Red, berubah merah ya. Kalau diartikan secara harfiah, secara kata-kata yaitu turning, berubah, red, merah, berarti artinya berubah merah, menjadi gitu. oh ya, menjadi merah, benar. Menjadi merah, oke. Menjadi merah. Nah, film ini itu dirilis tahun 2022. Nah, diproduksi oleh Pixar dan didistribusikan sama Walt Disney. Nah, kalau udah Walt Disney udah jelas ya, filmnya pokoknya penuh dengan manis, hal-hal yang manis. Nah, menceritakan seorang remaja berumur 13 tahun yang namanya Meilin Lee. Keluarga Meilin Lee ini itu punya hubungan yang erat dengan para leluhur-leluhurnya yang sebelum-sebelumnya itu. Nah, leluhurnya ini itu punya roh panda merah. Roh panda merah ya. Namanya juga Turning Red, ya pasti udah jelas merah. Leluhurnya ini tuh punya roh panda merah, itu fungsinya sebenarnya digunakan untuk melindungi keluarganya dia. Nah, yang punya roh panda merah ini itu kalangan perempuan atau pasangannya yang perempuan. Nah, pasangan yang laki-laki itu pergi berperang gitu. Jadi selama di desa atau di tempat mereka tinggal itu yang jaga jadinya itu si roh panda merahnya itu tadi. Nah, setelah perang selesai itu akhirnya roh panda merahnya itu diturunkan dari generasi ke generasi ya. Dari generasi pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Begitu seterusnya. Nah, kalau di Indonesia itu ya, itu udah jelas dikenal dengan nama atau sebutan Endang. ya, endang atau Lagi baca. endang ya. Nah, atau kita sebutnya dengan pegangan gitu ya. Pegangan. Singkat cerita ya, Meilin Lee itu sebenarnya pengen menghilangkan si roh panda merah ini dengan cara disegel gitu. Tapi seiring sewaktu, seiring sejalan, jadinya dia berpikir kayaknya aku harus jaga nih roh. Maksudnya dipertahanin, nggak usah disegel-segel gitu. Karena dengan roh panda merahnya ini itu buat teman-temannya yang lain itu seneng gitu. Karena dia berubah pikiran ini, pihak keluarganya yang lain-lain itu atau terutama ibunya itu tuh nggak seneng. Nggak seneng kalau dia itu menjaga si roh panda merahnya tadi itu. Ya gelut antar kedua roh gitu. Karena roh ibunya kan pertama itu udah disegel, dan akhirnya ibunya nggak terima kalau anaknya itu mau mempertahankan si roh panda merahnya. Maknya marah, segelnya itu pecah, hancur, dan keluarlah lagi rohnya merasuki ibunya, dan wah, voila, jadilah roh panda merahnya. Akhirnya dengan bantuan teman-temannya itu gimana caranya biar si Meilin Lee tetap menjaga rohnya dari desakan orang tuanya terutama ibunya. Itu gimana caranya mereka mempertahankannya. Nah, silahkan kalian tonton sendiri itu filmnya biar kalian nggak penasaran. Ingat ya, saya cuma jelaskan itu sinopsisnya aja, jalan ceritanya yang super duper pendek, namanya juga sinopsis gitu. Oke, ini lanjut ya, tadi tuh sinopsisnya. Nah, sinopsisnya sekarang kita lanjut ke isunya. Nah, pasti di kebanyakan film itu selalu ada yang namanya isu, sesuatu hal yang sifatnya itu kayak masalah gitu, ada masalah lah gitu, atau stereotip dan lain-lain, mirip-mirip seperti itu gitu. Di film ini pun itu juga ada isunya. Nah, dari hasil review aku itu dapat ada dua. Nah, yang pertama itu soal Asian parenting atau cara atau pola asuhnya orang-orang Asia kebanyakan, nah gitu. Nah, ini ceritanya si Meilin Lee itu tinggal di daerah Amerika di Toronto. Ya, oke, di Toronto, negara bagian Toronto ya. Meme ini kan tadi udah dibilang asalnya dari Asia, dia tinggalnya di Amerika. Itu udah dua budaya yang kontras banget. Udah berbanding terbalik 180 derajat. Jangan 360 derajat, balik lagi. Jadi nggak guna gitu. Budayanya jadi muter balik lagi. Ya, jadi 180 derajat gitu. Oke, kita harusnya tahu ya, dan kebanyakan kita udah tahu kalau di Asia itu pola asuhnya itu kebanyakan gini. Kalau aku bilang kebanyakan ya, nggak semua, itu kebanyakan anaknya itu harus sempurna.
perfect, excellent in everything gitu. Harus bisa segalanya gitu loh. Menurut orang tuanya. Nah, menurut orang tuanya gitu. Itu kebanyakan ya, nggak semua, ingat, kebanyakan, nggak semua. Nah, jadi karena tuntutan itu tadi, tuntutan dia harus sempurna dalam segala bidang, kecuali olahraga. Nah, itu kita harus dituntut selalu belajar. Jadi ingat slogan sesuatu. Kerja. Pokoknya lu harus belajar, kamu harus belajar. Nah, belajar aja. Nah, dan masalahnya itu yang namanya minat atau bakat itu dianaktirikan. Wah, nomor sekian. Masa bodoh lah, nggak peduli gitu. Nah, nggak jarang juga itu orang tua itu selalu maksain kehendak si orang tua ke anaknya gitu. Jadi misalnya gini, kamu harus jadi guru, atau kamu harus jadi dokter. Wah, itu paling sering sebenarnya. Kamu harus jadi dokter gitu. Itu paling sering. Jadi didoktrin terus, kamu jadi dokter, kamu harus jadi dokter, kamu harus jadi dokter. Pokoknya gitu terus, kamu harus jadi profesor dan seterusnya. Pokoknya yang eksak gitulah. Orang tuanya pengen anaknya itu jadi bisa ilmu eksak gitu kebanyakan. Nah, beda lagi sama budayanya orang Amerika. Nah, kalau orang Amerika itu budayanya biasanya kita kenal dengan bebas gitu ya. Bebas. Kamu mau jadi apa boleh, terserah, asalkan kamu itu jujur dan ngomong sama orang tua kamu. Jadi kalau disimpulkan, kalau kebanyakan Asian parenting itu sifatnya rigid, kaku. Kalau Amerika itu bebas gitu ya. Oke, yang selanjutnya poin kedua itu puber ya. Karena si Melinli ini anak SMP, anak SMP umur 13 tahun. Ya itu udah masa-masanya puber ya. Masa-masa peralihan dari anak-anak ke remaja gitu, udah jelas ya. Nah, kalau di masa puber ini itu tanda-tandanya biasanya emosinya meledak-ledak gitu. Kayak ya nggak bisa diatur emosinya. Aku pengen marah ya saat itu aku harus marah gitu. Kalau aku pengen tenang ya saat itu aku harus tenang gitu. Namanya juga meledak-ledak gitu ya. Jadi nggak bisa dikendaliin. Terus juga lagi senang-senangnya sama lawan jenis. Nah, nanti itu kalian tahu sendiri lah kalau kalian udah nonton. Dimana gambaran dari lagi senang-senangnya sama lawan jenis tuh. Nah, oke. Kita udah tahu ya, tadi udah dijelasin itu lagi senang-senang sama lawan jenis. Sama satu lagi emosinya lagi meledak-ledak dan lain-lain. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah kalau di masa ini, masa-masa anak SMP, umur-umur 13 tahun dan ya remaja gitu, itu lagi meledak-ledaknya. Jadi biarkan aja mengalir, mengalir gitu ya. Udah memang udah kodratnya gitu loh. Jadi nggak bisa dihalang-halangi. Tapi harus tetap dikasih arahan. Jangan dibiarin ya udah ngalir gitu aja kayak sungai bah gitu, air bah lagi atau air banjir lagi nyerang suatu daerah gitu, langsung wush gitu. Tapi kalau bisa ya harus dikasih arahan gimana cara ngaturnya yang benar gitu. Lanjut ke kelebihan filmnya. Kelebihan film. Nah, paling aku suka dari film ini itu ada beberapa ya. Yang pertama itu si memenya sendiri. Si memenya ini kalau aku lihat itu dia ngejalanin hidup dengan full, penuh gitu loh. Maksudnya enjoy banget gitu, dinikmati, hidup tuh dinikmati gitu loh. Ya mungkin memang ada beberapa lah nanti yang agak ditutup-tutupi gitu. Dia hidup sedikit nggak jujur. Tapi kebanyakan kalau dia itu menjalani hidupnya dengan penuh kejujuran gitu, full. Jadi di enjoyin, dinikmatin gitu. Nah, lanjut yang kedua itu ada diversity, perbedaan. Nah, perbedaannya nanti teman-temannya kalian lihat sendiri. Itu dia punya 3 teman itu dari 3 etnis yang beda-beda. Yang pertama itu siapa namanya yang pertama? Miriam ya. Oh ya, si Miriam itu kalau dilihat dia dari etnisnya Amerika. Etnis orang-orang Amerika, karena sifatnya, kalau dilihat dari sifatnya dia hidupnya agak bebas. Oke, lanjut ke temannya yang kedua, itu namanya Pria, tapi dia perempuan ya, namanya memang Pria. Nah, dia itu dari etnis India, kayaknya dari India. Bener nggak? Enggak ya? Enggak, tapi bener sih, namanya aja Pria. Biasanya namanya begitu-begitu kebanyakan India.
gitu. Oke, lanjut yang ketiga itu si temennya namanya Ebi, dia dari Korea. Nanti kalian bisa tahu sendiri, dia ada, kalau nggak salah ada 2 scene atau 2 cuplikan dia ngomong pakai bahasa Korea, cuma 2 kali, habis itu ya udah. Saya Iya benar, nggak tahu. masa nggak tahu? Ada dia 2 kali nanti ngomong pakai bahasa Korea. Nah lanjut, itu ada satu lagi yang aku suka perbedaannya, satu lagi itu ada orang muslimnya gitu loh, tapi mereka hidupnya rukun banget. Padahal ada, bukan padahal lagi ya, hidupnya rukun sama kayak kita gitu loh, berbeda-beda tetapi tetap satu jua gitu. Oke, Bhinneka Tunggal Ika gitulah. Nah lanjut yang ketiga, yang satunya lagi, ini yang terakhir, itu kalau kalian punya pendapat atau pengen banget ngutarain pendapat gitu ya, apa yang mau kalian inginkan gitu, kalian ngomong dulu sama keluarga gitu loh. Itu sebenarnya penting loh, apalagi kalau udah masa-masa dewasa gini ya, mau nikah gitu ya. Aduh kok bawa nikah sih. Ya intinya gitulah, kalian mau pergi konser, kalian mau pergi dolan main gitu dengan teman-teman, mau pergi keluar hangout dan lain-lain, itu bagusnya ngomong dulu sama orang tua gitu ya. Oke, well maybe it's enough for today. Sekian dari review film ini. Jadi sampai jumpa di video berikutnya. Ciao, bye.